Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Nuraini dari kelas 2P dengan NPM 1210200565. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi budaya manajemen pengaruh organisasi. Baik, langsung saja kita mulai. Materi di sini yaitu ada budaya manajemen pengaruh organisasi. Baik, di sini ada konsep budaya manajemen pengetahuan. Budaya sebagai kompleksitas, asumsi, tingkah laku cerita, mitos, metafora, dan berbagai ide lainnya menjadi satu untuk menentukan apa arti menjadi anggota masyarakat tertentu. Budaya adalah pola semua suasana, material, atau semua perilaku yang sudah diadopsi masyarakat sebagai cara tradisional sebagai pemecah masalah anggotanya. Menurut sudut pandang budaya merupakan produk konteks pasar di tempat organisasi berproses, peraturan yang menekan, dan sebagainya. Budaya merupakan produk struktur dan fungsi yang ada dalam organisasi. Misal, organisasi yang tersentralisasi berbeda dengan organisasi yang tersentralisasi A. Budaya merupakan produk sikap orang dalam pekerjaan mereka. Hal ini berarti produk perjanjian psikologi antara individu dan organisasi. Lalu, manajemen mencakup 5 aspek, yaitu yang pertama, mengkoordinasikan SDM, material, dan keuangan ke arah tercapainya tujuan organisasi yang efektif dan efisien. Yang kedua, menghubungkan organisasi dengan lingkungan luar dan menanggapi kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, mengembangkan iklim organisasi di mana orang dapat mengejar sasaran perseorangan dan sasaran bersama. Yang keempat, mengembangkan iklim organisasi di mana orang dapat mengejar sasaran perseorangan dan sasaran bersama. Yang kelima, melaksanakan berbagai peran antar pribadi, informasional, dan memutuskan. Lalu pengetahuan. Pengetahuan yaitu keseluruhan kognisi dan keterampilan untuk memecahkan masalah dengan kapasitas melakukan tindakan efektif, efisien, dan rasional. Budaya manajemen pengetahuan menggabungkan ketiga konsep budaya, manajemen, dan pengetahuan. Secara konseptual, budaya manajemen pengetahuan bertolak dari anggapan dasar. Manajemen pengetahuan berpusat pada manusia. Manusia sebagai individu mempunyai perilaku individu dalam organisasi membawa ke suatu tatanan, kemampuan, kepercayaan pribadi, pengharap, kebutuhan, dan pengalaman masa lalunya. Perilaku individu dalam organisasi menawarkan tantangan dan kesempatan bagi manajer membantu dan memperbaiki kualitas individu dengan menunjukkan manajer bagaimana memberi kuasa orang-orangnya merancang melakukan perubahan dalam organisasi. Budaya sharing pengetahuan. Pada intinya, manajemen pengetahuan adalah knowledge sharing atau knowledge transfer karena melalui knowledge terjadi peningkatan nilai dari pengetahuan yang dimiliki perusahaan. Lalu, di sini ada manfaat knowledge sharing bagi individu. Yang pertama, menciptakan kesempatan yang sama bagi anggota organisasi untuk mengakses pengetahuan dan mempelajarinya. Lalu yang kedua, meningkatkan kecepatan belajar atau mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh dan mempelajari pengetahuan baru. Lalu yang ketiga, mempercepat penyelesaian tugas atau masalah karena penyelesaian tidak lagi mulai dari titik nol. Peran organisasi dalam manajemen pengetahuan. Knowledge management memiliki peran penting dalam mempertahankan keunggulan kompetitif dan meningkatkan kinerja organisasi. Evaluasi terhadap penerapan knowledge management menjadi semakin penting karena mampu mengarahkan organisasi untuk meningkatkan kinerja organisasinya. Nah, lalu
Di sini ada 7 variabel yang berpengaruh terhadap kesuksesan organisasi. Yang pertama, yaitu ada strategi. Yang kedua, ada struktur. Yang ketiga, sistem. Yang keempat, style. Yang kelima, staff. Yang keenam, skill. Yang ketujuh, set value. Nah, mungkin itu saja sedikit materi yang bisa saya jelaskan mengenai budaya manajemen pengetahuan organisasi. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.